Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ningtyas Azari dengan NPM 1817051073 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk UTS pemrosesan data terdistribusi. Untuk soal yang pertama, nomor 1A, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan dari sentralis data center dan distribusi data center. Di sini kelebihannya dari CDC adalah lebih mudah untuk mengatur, mengedit, update, dan backup. Yang kedua yaitu sedikit data duplikasi. Jadi maksudnya di sini adalah data hanya dimasukkan sekali, tapi dapat diakses oleh banyak pengguna. Dan yang ketiga yaitu integritas data. Di sini maksudnya karena butuh data disimpan sekali, maka tidak ada lagi diadakan di database yang berbeda. Nah, pada intinya, CDC ini merupakan cara mudah dalam menyimpan data yang hanya terpusat pada satu PC saja, namun dapat di-share atau dibagikan kepada semua pengguna. Dan kekurangannya yaitu membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih. Yang kedua yaitu kapasitas hard disk yang besar. Ketiga, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Dan yang terakhir, perbaikan pada server bisa saja menyebabkan fitur-fitur server menjadi terkendala. Di sini ada contoh gambarnya. Ada project database, di sini CDC-nya, dan di sini beberapa usernya. Yang distribusi data center itu kelebihannya pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika beberapa site yang berbeda dihubungkan dengan seorang pemakai yang berada pada satu site lain, maka dapat mengakses data site yang lainnya juga. Nah, di sini contohnya sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data di cabang lainnya. Yang kedua yaitu reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari situs sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Dan yang ketiga itu kecepatan pemrosesan query, keempat otonomi lokal, dan kelima efisiensi dan fleksibel. Untuk kelemahannya itu harga softwarenya mahal, kemungkinan kesalahan besar, dan yang ketiga biaya pemrosesannya tinggi. Di sini udah ada contoh distribusi database-nya. Di sini ada manufacturing-nya, sales-nya ada. Dan nomor 1 yang B, sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualisasi dalam data center. Yang pertama ada virtualisasi server. Itu pengguna teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk memecah resource fisik server ke dalam beberapa virtual server yang nantinya akan diinstal berbagai macam sistem operasi sesuai kebutuhan. Di sini yang kedua ada virtualisasi desktop, merupakan teknologi software yang memisahkan desktop environment dan aplikasi desktop yang terinstall dengan resource fisik ketika desktop diakses oleh user. Yang ketiga ada virtualisasi aplikasi, memungkinkan kita untuk menjalankan sebuah aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Dan yang keempat ada virtualisasi storage, menyediakan media penyimpanan. Ini contohnya ada Dropbox dan Google Drive. Dan yang terakhir ada virtualisasi network, proses penggabungan network hardware dan software ke dalam satu virtual unit yang menyediakan kontainer yang berfungsi seperti halnya perangkat network fisik. Dan ini yang untuk nomor 2A. Sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Di sini udah ada contoh gambarnya. Ini untuk client server dan ini untuk peer-to-peer. Untuk perbedaannya, kalau client server itu pengguna hanya dapat mengakses jaringannya aja. Jadi kalau untuk mau mengakses jaringan lain tuh harus mendapatkan izin. Kalau peer-to-peer itu semua pengguna bisa melakukan interaksi atau hubungan dengan ke jaringan. Yang kedua, kalau client server itu pengatur keamanan yang diatur terpusat oleh servernya aja.
Tapi kalau peer-to-peer, tingkat keamanan dapat diatur oleh setiap pengguna. Yang ketiga, keamanan yang dapat diatur setinggi mungkin. Kalau peer-to-peer, keamanan berada di tingkat rendah dibandingkan si client server ini. Rumitnya perawatan, kalau peer-to-peer itu lebih mudah untuk perawatan dan penginstalannya. Untuk persamaan, terdapat interaksi antar klien dengan server, kedua memiliki penyimpanan data, dan ketiga merupakan sekumpulan komputer yang saling berinteraksi satu sama lain. Ini ada nomor 2B, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus. Kalau asinkronus itu komunikasi online secara tidak langsung. Jadi, mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara tunda. Sini contohnya email, forum, membaca dan menulis dokumen online melalui World Wide Web. Nah, di sini udah ada prosesnya. Pengirim, di sini berhenti dulu, ini data, baru dimulai pengirimannya. Berhenti lagi, sini data, baru mulai lagi untuk pengirim untuk sampai di penerima. Kalau sinkronus itu komunikasi online secara langsung. Jadi mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara langsung, bisa video call dan chat. Jadi di sini ada pengirim data langsung ke penerima gitu. Nomor 3A itu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distribusi data proses. Jadi di sini yang pertama ada topologi fisik. Topologi fisik itu ada beberapa macam lagi. Yang pertama itu ada topologi bintang. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Jadi di sini berbentuk bintang. Dia pusatnya ada di tengah dan pula ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya itu kerusakan pada satu saluran hanya akan mengalami kerusakan di jaringan itu aja. Jadi misalkan di PC1 ini ada kerusakan, maka rusaknya hanya di sini saja. Yang kedua yaitu tingkat keamanan termasuk tinggi. Dan yang ketiga tahan terhadap lalu lintas jaringan sibuk. Untuk kekurangannya, jaringan terganggu pada terminal pusat. Peran hub ini sangat sensitif. Jika terdapat masalah, maka di sini akan down. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Yang kedua yaitu topologi ring atau cincin, berbentuk titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Pada topologi cincin, masing-masing titik node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Lanjut, ada topologi bus. Bus yaitu pengertiannya sebuah topologi yang merupakan cara dalam jaringan komputer dalam menghubungkan satu jaringan dengan yang lainnya. Biasanya digunakan dengan skala kecil. Jadi seperti ini. Kelebihannya itu pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Hemat kabel dan layout kabel sederhana. Kalau kekurangannya, bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Kepadatan pada jalur lalu lintas, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Yang keempat yaitu topologi jala atau mesh, yaitu suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Jadi di sini udah ada kelebihan dan kekurangannya. Ini contohnya dari topologi jala atau mesh. Yang kelima yaitu topologi pohon, tree, kombinasi karakteristik antar topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang
yang dihubungkan dalam satu topologi bus. Di sini. Nah, di sini ada topologi pohon. Adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang topologi hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Sini udah ada kelebihan dan kekurangannya, dan di sini ada contohnya. Yang keenam yaitu topologi linear. Jaringan komputer dengan topologi runtut biasa disebut dengan topologi bus beruntut. Pada letak ini termasuk tata letak umum. Satu kabel utama menghubungkan setiap titik sambungan yang dihubungkan dengan penyambung yang disebut dengan penyambung T, dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah penamat. Sini udah ada kelebihan dan kekurangannya, dan di sini ada contohnya. Topologi logik itu ada topologi broadcast, suatu kondisi di mana semua komputer yang berperan sebagai klien atau user menerima secara penuh semua data yang dimiliki oleh komputer server atau host, tanpa adanya suatu batasan atau limitasi pada masing-masing user atau klien. Untuk yang kedua itu ada topologi token passing. Berbeda dengan topologi broadcast, topologi token passing mengandalkan sebuah token untuk memperoleh akses data ke dalam server atau host. Jadi, hanya komputer klien atau user yang memiliki token sajalah yang berhak dan dapat melakukan akses data ke dalam server ataupun host dalam suatu jaringan komputer. Sini udah ada contohnya untuk yang broadcast dan untuk yang token passing. Nomor 3, B. Jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi. Jadi, mulanya data dari komputer yang berbentuk digital diubah oleh modem menjadi sinyal analog. Sini. Menjadi sinyal analog. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan ke media telekomunikasi lain seperti telepon, radio, dan lain-lainnya. Nah, saat data analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan mengubahnya menjadi sinyal digital kembali supaya bisa diproses. Jadi di sini diubah ke sinyal analog. Di sini ada sistem transmisinya. Di sini mulai menerima dan diubah kembali menjadi sinyal yang digital seperti itu. Untuk nomor 4 yang A. Apakah peran keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Jadi untuk perannya itu sangat penting, yaitu untuk melindungi data dari perusakan data, modifikasi data. Jadi gini ya, peranannya sangat penting, yaitu untuk melindungi data dari perusakan data, modifikasi data, serta penyebaran data baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini untuk yang nomor 4B, apakah ini dimaksud dengan enskripsi, private key, dan public key? Nah, di sini ada enskripsi. Enskripsi adalah bentuk modern dari kriptografi yang memungkinkan pengguna menyembunyikan informasi dari orang lain. Enkripsi menggunakan algoritma yang kompleks yang disebut cipher dalam rangka untuk mengubah data normal atau plain text menjadi serangkaian karakter acak ciphertext yang tidak dapat dibaca oleh orang-orang tanpa kunci khusus yang membuat data tersebut terdeskripsi. Mereka yang memiliki kunci dapat mendeskripsi data untuk melihat plain text dari karakter string acak ciphertext. Nah, sedangkan untuk public dan private key ini merupakan pasangan kunci untuk proses enkripsi dan deskripsi. Keduanya selalu berpasangan. Jika data dienkripsi dengan private key, maka mendeskripsinya menggunakan public key. Sesuai namanya, private key bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemiliknya saja. Sedangkan kalau public key
tidak dirahasiakan oleh pemiliknya, tapi siapapun boleh mengetahuinya. Nomor 4 yang C, berikan ilustrasi menggunakan enskripsi data pada pengiriman pesan. Nah, ini untuk yang public key, di sini untuk yang private key encryption, ini public key encryption, ini private key encryption. Jadi di sini udah ada sender. Jadi kalau public key ini dia hanya bisa mengirimkan gitu. Kayak pengiriman pesan, dia hanya bisa mengirimkan saja, tapi tidak bisa kayak menghapus dan mengeditnya lagi. Sedangkan untuk private key, si penerima ini dia bisa membuka, dia bisa mengetahui isi dari pesan itu, tapi dia gak bisa menginputkan lagi atau memasukkan lagi suatu data ke dalam memori itu, seperti itu. Sama halnya untuk yang private key. Nah, tapi kalau yang private key encryption ini mereka karena sama-sama private memiliki dua peran, yaitu bisa menginputkan atau memasukkan data dan bisa juga dia menghapus, mengedit dan lain-lainnya. Seperti itu. Itu saja dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.